Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajay Kaprasuti. Saya dari AK4108. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menciptakan sebuah proyek baru di program ACL 9 ini. Dan tujuan dari pembelajaran ini juga adalah pertama, dapat menciptakan sebuah proyek baru pada ACL 9. Yang kedua adalah mengimport file data sebagai tabel, dan yang ketiga itu mengimport data dengan tujuan tertentu, dan yang keempat adalah dapat memulai mengoperasikan ACL dan menutup program ACL tersebut. Pertama-tama, untuk kita untuk dapat menggunakan sebuah program ACL ini atau aplikasi ACL ini adalah dengan menginstal aplikasi tersebut. Kemudian setelah menginstal aplikasi tersebut, barulah kita dapat membuat sebuah proyek baru dari ACL 9 ini. Pertama, untuk membuat proyek baru dari ACL 9 ini adalah merunning program ACL 9, kemudian sehingga mendapatkan tampilan yang ada di screen yang saya share seperti ini di depan layar. Kemudian barulah kita mengklik dari yang bernama file ini. Kemudian ada pilihan di sini, dan kita akan mengeklik yang bertulisan new, dan setelah itu kliklah yang namanya project. Kemudian setelah itu kita di sini akan membuat sebuah folder baru, yaitu dengan mendouble klik di sini di toolbar blank folder, kemudian menggantikan nama tersebut dengan project_ACL, dan pada pilihan di file name ini kita ganti atau ubah dengan file name yang sesuai diinginkan dengan kita. Dan di sini saya akan menggantikan file name, menulis file name di sini adalah ACL_AUSI_ dari nomor induk mahasiswa saya sendiri, 285. Dan di sini saya akan meng-save-nya. Setelah kita meng-save folder tersebut, di sini akan ditampilkan sebuah data definition wizard yang kegunaannya adalah untuk mengimport data dalam proyek tersebut. Jika dibutuhkannya sebuah perubahan pada pekerjaan sebelumnya dari tampilan data wizard ini, klik back, kembali ke belakang screen sebelumnya. Dan setelah ini kita bisa akan dapat mengimpor data yang telah kita siapkan. Pertama yaitu kita klik yang pilihan next ini, kemudian klik sampai pilihan pertama. Kita akan mengklik bagian next ini sampai ada tampilan seperti ini yang mengarahkan kita kepada file-file yang mau kita tampilkan. Di sini saya akan mengimpor mengimpor file pertama, yaitu file credit cards metaphor. Di sini kita double klik saja, kemudian pada pilihan ini kita next saja. Kita akan mengklik next berulang kali.
Dan setelah adanya tampilan seperti ini, save data file as, kita akan save data tersebut dengan nama credit card metaphor. Kemudian kita akan memilih save ini. Dan setelah itu akan keluarlah data definition wizard yang final seperti ini. Di sini ada data-data fields, daftar data fields dengan penjelasannya, dan kemudian kita bisa mengeklik finish. Terus habis itu OK. Setelah itu keluarlah sebuah data-data yang sudah diimpor tadi. Selanjutnya, kita akan mengimport sebuah file yang bernama TransApril. Di sini kita bisa pertama-tama adalah memilih yang bernama file ini, pilihlah nama, terus kemudian klik New. Setelah itu kita bisa mengklik yang table ini. Dan setelah itu akan keluar kembali data definition wizard, kemudian kita klik next sampai terlampir sebuah file-file yang data-data file yang seperti ini. Kemudian kita select data yang kita inginkan, yaitu TransApril. Ya. Kemudian kita bisa double klik saja, kemudian next, next. Dan di sini kita akan menamakannya sebagai TransApril kembali. Kemudian kita save. Yes. Sebelumnya karena saya sudah melakukan sebuah latihan, jadi saya ingin lagi. Kemudian di sini ada daftar-daftar field dengan penjelasannya. Dan bisa kita klik finish, kemudian kita klik OK. Dan keluarlah data-data yang ada dari TransApril yang sudah kita import ke ACL9 ini. Selanjutnya, kita akan melakukan import pada file yang bernama unacceptable codes. Seperti sebelumnya yang sudah kita lakukan di file-file sebelumnya, apabila kita ingin mengimport, yaitu kita klik file, kemudian pada kolom new kita klik, di sini ada kolom table, keluar kembali tampilan data definition wizard, kemudian kita klik next lagi, next. Di sini kita akan ditampilkan sebuah select file to define, file yang akan kita import. Kita akan pilih yaitu unacceptable codes. Nah, di sini ada pilihan unacceptable codes, dan di sini kita double klik aja, kemudian kita next. Di sini pada tampilan yang seperti ini kita ubah yang awalnya other file format, kita ubah menjadi delimited text file. Kemudian setelah itu kita akan mengeklik kembali next, dan sini keluarlah delimited file property-nya. Pada kolom file separator kita akan mengubahnya dengan menggunakan dengan tab. Setelah itu
Pada sampel yang ini, kita juga akan mengklik use first row as field names. Klik kembali next. Dan di sini kita akan menamakannya dengan unacceptable. Unacceptable code. Table underscore code. Yang seperti ini. Oke. Dan akan keluarlah tampilan seperti ini. Pada tampilan seperti ini, pada kolom type akan kita ubah menggunakan ASCII text. Kemudian pada tampilan code kita akan ubah menggunakan pada layar edit file property ini dari wizard tersebut, file code terpilih sebagai default. Pilihlah ASCII text. Oke. Kemudian pada description, judul kolom yang terdapat pada screen edit file property diganti menggunakan ASCII text juga. Setelah itu kita akan mengeklik kolom next kembali, dan disinilah keluar daftar field-nya dengan definition-nya atau definisi dari field tersebut, daftar tersebut. Kemudian kita klik finish, dan kita akan meng-save table tersebut, mengklik OK. Dan disinilah keluar data-data yang kita inginkan. Setelah itu, kita akan mengimport file company department. Langkah-langkah untuk mengimport file tersebut sama seperti mengimport file sebelumnya yang telah kita lakukan pada credit cards metaphor, kemudian trust April, dan unacceptable codes. Dan sekarang kita akan mengimport company department. Yang kita lakukan adalah mengeklik kolom file ini, kemudian di sini ada kolom new, kita klik juga. Kemudian setelah itu kita akan klik kolom table ini, dan keluarlah seperti sebelumnya juga data definition wizard. Setelah itu kita akan mengklik kolom next kembali kita klik, sehingga akan ada tampilan seperti ini. Kemudian karena saya menyimpan file data praktek HCL ini di C, saya akan, dan di sini saya akan mencari file yang bernama company department. Di sini. Kita double klik aja, dan keluarlah file format. Di sini kita akan memilih delimited text file lagi. Setelah itu kita akan klik next. Pada layar delimited file property ini, kita akan mengubah file separator menjadi tab. Kemudian kita akan klik next kembali, dan kita akan save data tersebut dengan nama company debt. Company underscore debt. Oke, kita akan save. Ya, keluarlah tampilan seperti ini. Kemudian pada field kolom satu ini kita akan ubah dengan nama, menggantinya dengan nama department debt underscore name. Oke. Dan di sini di kolom tag ini sudah otomatis
keluar ASCII text. Kemudian pada field kedua ini kita ubah namanya dengan department code, dep code, dep_code. Dan pada pilihan type-nya ini kita ubah dengan ASCII text. Kemudian setelah seperti itu akan mengklik kembali kolom next hingga keluarlah daftar field dengan definisinya. Kemudian kita klik finish untuk menyimpan file tersebut. Kemudian klik OK dan keluarlah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengimport file kembali yang bernama employees. Di sini kita klik kembali kolom file, kemudian klik kembali juga kolom new, dan di sini ada kolom table yang akan menampilkan data definition wizard kembali. Setelah itu kita akan klik next hingga kita bisa menampilkan sebuah layar yang seperti ini. Kemudian di sini sudah ditampilkan select file to define atau file yang akan kita import. Di sini kita akan memilih file yang bernama employees yang ini. Oke. Kemudian next. Dan otomatis di sini sudah terpilih delimited text file. Kemudian next kembali dan keluarlah delimited file properties. Pada layar delimited text file properties ini kita harus meyakinkan bahwa data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah di sini file separator kita pilih sebagai koma. Kemudian kita aktifkan use first row. Kemudian setelah itu apabila sudah sesuai, kita klik next untuk menyimpan file tersebut dan kita namakan sebagai file employees. Kita save. Di sini setelah kita save, pada layar edit field properties pertama, kita akan mengubah field yang pada kolom cardnum ini. Kita klik yang cardnum, dan field appno ini, cardnum dan appno, kita ubah type-nya menjadi ASCII text. Karena sebelumnya kan cardnum di sini di type-nya masih numeric dan kita akan ubah menjadi ASCII text. Dan itu juga akan sama seperti appno juga akan kita ubah menjadi ASCII text. Oke. Yang kedua kita akan mengubah hire date ini. Yang sebelumnya ASCII text kita akan ubah menjadi date. Oke. Setelah itu kita yakinkan dulu apakah salary dan bonus 2002 ini type-nya sudah berupa numerik atau belum. Karena di sini salary sudah numerik, kemudian bonus kita ubah menjadi numerik. Oke, di sini. Karena sudah sesuai, maka di sini setelah itu apabila sudah selesai, kita akan mengklik kolom next kembali dan keluarlah
daftar-daftar field yang seperti file-file sebelumnya, dan di sini juga tertampil definisinya juga. Kemudian kita klik finish untuk kita simpan file tersebut. Oke, dan keluarlah data-data yang kita inginkan juga. Kemudian selanjutnya kita akan mengimport file selanjutnya, yang yaitu data dari database acceptable codes. Di sini seperti sebelumnya kita klik file, kemudian new, kemudian table, keluarlah data definition wizard, kemudian klik next, kemudian klik next kembali, keluarlah tampilan select file to define, yang dimana kita akan bisa memilih file-file yang kita inginkan, apa yang kita mau import. Di sini saya akan memilih acceptable codes. Oke, kita klik next lagi, keluar file formatnya, dan kita next kembali, dan di sini kita akan menyimpan filenya dengan nama acceptable codes. Oke. Setelah itu kita klik save, dan keluarlah seperti biasa, yaitu daftar-daftar field-nya dan ada definisinya. Kemudian kita klik finish, kemudian oke, dan keluarlah data-data yang sudah kita import ke ACL ini. Saya akan melanjutkan untuk memverifikasi file data. Dan di sini pertama-tama kita akan menampilkan data di kotak view seperti ini. Kemudian kita akan membuka tabel yang bernama credit metaphor ini. Setelah itu kita klik pilihan edit ini. Kemudian pilihlah table layout, dan akan keluar seperti ini, tampilan yang seperti ini. Pada kategori cardnum, N ini berupa numerik ya. Di sini pada kolom cardnum, kita akan kita double klik, kemudian keluarlah tampilan seperti ini. Kemudian pada kolom type, di sini ditampilkan yaitu numerik. Pada tampilan type ini, cardnum, kita akan mengubahnya dengan ASCII. Dan setelah itu kita akan mengklik accept entry ini untuk mengaccept perubahan yang kita mau, menyimpan perubahan itu, kemudian kita accept. Kemudian setelah itu kita akan meng-save-nya dengan close. Kita silang close ini. Kemudian untuk lebih meyakinkan bahwa data yang kita akan olah atau type data telah didefinisikan dengan benar atau belum, kita bisa memverifikasinya kembali, yaitu menggunakan verify comment agar yakin masih error atau sudah oke. Caranya yang pertama adalah membuka credit card metafor yang tadi kita sudah buka, kemudian pilih data, kita pilih data kembali, kemudian
Di sini ada pilihan yaitu verify, kemudian kita klik dan keluarlah menu bar seperti ini yang dari verify tersebut. Kemudian di sini kita bisa pilih verify field, kemudian kita klik add all, karena kita ingin mengecek apakah semuanya sudah benar atau belum. Kemudian kita klik OK, OK kembali, dan di sini akan menampilkan sebuah data, apakah data tersebut ada error atau tidaknya, dan di sini dinyatakan no data validity errors detected. Kita melanjutkan tahap selanjutnya yang tadi saya bicarakan, yaitu memberi catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Kita harus mengecek, memverifikasikan semua tabel atau file yang sudah kita import sebelumnya. Pertama kan kita sudah memverify credit metaphor, tetapi kita akan memverify tabel-tabel lainnya. Yang pertama, kita akan mencoba lihat atau memverifikasi acceptable codes dengan cara klik data, kemudian verify, kemudian field, kemudian add all, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK kembali. Dan di sini akan tampil bahwa no data validity errors detected. Kemudian di sini kita coba pada company dev, langkah-langkahnya sama, yaitu kita klik data, kemudian kita klik verify, keluarlah tampilan seperti ini, kemudian kita verify, kemudian add all, kemudian klik OK, setelah itu klik OK kembali. Dan di sini juga tertampilkan sebuah hasil, yaitu no data validity errors detected. Kemudian juga kita akan cek employees, klik data, verify field, kemudian add all, kemudian klik OK, kemudian kita klik OK kembali. Di sini juga tertampilkan bahwa no data validity error detected. Kemudian kita akan juga melakukan pada trans April seperti sebelumnya, klik data, kemudian pilih verify, kemudian kita verify field, kemudian kita klik add all, kemudian kita klik OK, dan kita klik OK kembali. No data validity error detected. Kemudian kita juga akan mencoba pada table unacceptable codes. Kita klik data, kemudian kita pilih verify, kemudian verify field, kita add all, klik add all untuk mengecek semuanya, kita klik OK, kemudian kita klik OK kembali. Ya, semua tabel hasilnya adalah no data validity error, berarti tidak ada tabel yang error sama sekali. Kemudian kita bisa melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat atau memberi catatan dokumentasi pada pekerjaan audit, project audit. Yang pertama adalah kita akan klik salah satu file, terus habis itu kita klik file. Di sini kita akan memilih kolom properties, kemudian
Kemudian kita tap yang pilihan notes ini dan keluarlah notes seperti ini. Kita isi dengan tanggal sekarang atau current date, kemudian jam sekarang, dan isi dengan kalimat ringkas apa rencana pekerjaan kita selanjutnya atau berikutnya. Kayak tahap selanjutnya pada pekerjaan kita tuh seperti apa. Kita isi dengan pertama yaitu tanggal. Sekarang adalah tanggal 14 Juni 14-06-2021. Kemudian kita isi jamnya. (00:16) Kemudian kita isi tahap selanjutnya. Kita bisa isinya seperti project ini. Ini sebagai contoh saja. Saya akan mengisi project ini adalah latihan mata kuliah AUSI oleh Ajeng Eka. Oke. Setelah itu kita bisa klik OK. Dan setelah itu note sudah tersimpan. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan catatan atau notes pada suatu table. Yang pertama kita akan membuka table employees. Kemudian kita akan mengeklik record cell nomor 3 yaitu pada kolom Matthew. Di sini kita bisa klik kanan dan kita pilih kolom edit notes dan keluarlah notes. Terus di sini kita bisa mengetik yaitu karyawan ini, sebagai contoh saja karyawan ini masih aktif di perusahaan ini sampai akhir tahun 2021. Oke. Kemudian setelah itu kita klik OK dan keluarlah seperti ini. Apabila kita ingin mengeditnya, kita bisa klik kanan kembali dan memilih edit note. Oke. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah pertama, dari sebelumnya dan yang sekarang adalah pertama untuk menciptakan sebuah proyek baru dari ACL9 ini. Kemudian kita juga dapat mengimport file-file yang kita inginkan ke proyek ACL9 ini. Kemudian juga kita bisa menyimpan atau save project tersebut. Kemudian juga kita bisa memverifikasikan apakah file tersebut layak atau belum untuk digunakan. Apakah file tersebut sudah benar atau belumnya. Maka dari itu kita bisa memverifikasi file tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah komentar atau notes di pekerjaan
kita atau catatan khusus pada record khusus. Seperti yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian kita di sini kita bisa, apabila ingin mengakhiri pekerjaan, kita bisa menyimpannya kembali pada file. Kemudian kita bisa klik columns project. Dikarenakan saya ingin melanjutkan, maka saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis data. Di sini tujuan dari analisis data atau praktek analisis data yaitu mencari total utang. Yang kedua yaitu ekstrak atau menyalin data bersyarat untuk jumlah kartu kredit. Yang ketiga yaitu mencari transaksi untuk customer tertentu, dan yang keempat adalah mengecek jumlah kartu kredit. Yang pertama adalah kita akan menentukan total utang. Di sini apabila setiap karyawan Metafor mencapai kredit limit pada kredit card-nya, kita akan tahu berapakah total utang perusahaan Metafor ini. Kita akan dapat menghitung gambaran dengan menjumlahkan field credit limit-nya atau kredit limitnya. Di sini langkah untuk mentotal field credit limit-nya, yang pertama adalah kita mengaktifkan program ACL ini dan membuka project dari ACL Aussie ini. Kemudian kita buka file credit card Metafor. Setelah itu kita akan memilih kolom analis ini dan kita pilih count records, total fields. Kemudian keluarlah tampilan seperti ini, seperti yang sudah ada di layar. Kemudian kita akan memilih field yang bernama credit limit di sini. Karena kita hanya akan menjumlahkan field ini, jadi kita tidak perlu menambahkan yang lainnya. Kemudian kita klik OK, dan keluarlah tampilan bar view yang menghasilkan kredit limitnya sebesar 1.440.800. Kemudian setelah itu kita akan melakukan di sini jumlah tersebut sudah benar sesuai dengan modul yang saya punya. Kemudian kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu menampilkan kredit card yang kadaluarsa berdasarkan tanggal. Pertama adalah kita mengaktifkan kredit card Metafor. Ini kita double klik saja. Kemudian kita edit view filter yang pada tampilan icon ini. Kita klik, kemudian keluarlah menu bar seperti ini. Seperti ini. Kemudian pada box expression kita akan mengetik yaitu XPDT. Kemudian tanda ini, kemudian kita klik date, dan di sini kita bisa mengubahnya dengan 2004. Saya mengisinya sesuai dengan modul yang saya punya. Kita bisa pilih tahun dan tanggal yang kita sesuaikan atau yang kita inginkan. Saya di sini akan mengetik tanggal 1 Januari 2004. Kemudian keluarlah seperti ini.
Setelah itu, kita klik saja kolom OK, dan keluarlah seperti ini. Di sini ada 8 records dari 200 data. Kita bisa lihat ini 8/200 record yang kadaluarsa pada tanggal 1 Januari 2004. Kemudian di sini di sini saya akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu mengekspor nomor kartu kredit yang sudah kadaluarsa ke dalam text file. Langkahnya yang pertama yaitu kita klik di sini kita remove filternya terlebih dahulu, kemudian kita klik data, kemudian kita export to other application. Kemudian di sini kita akan pilih view. Selanjutnya pada text box, pada export as, pada kolom 2 ini kita akan mengetik atau mengisinya dengan, saya akan mengisinya dengan expiry 2004 bulan 1 0101. Klik OK. Dan akan keluar seperti ini. Kemudian kita bisa melanjutkan selanjutnya, yaitu mencari transaksi dengan kode nomor customer. Jadi di sini dijelaskan bahwa telah terjadinya berita dengan salah satu customer yang bernomor 444413 pada 4 kali ingin mendapatkan informasi. Di sini contohnya kita ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan transaksi dari nomor customer tersebut, dengan cara yang pertama adalah kita klik
tabel trans April ini, kemudian klik edit. Pada kolom edit kita klik, kemudian kita klik juga table layout-nya, maka akan ditampilkan menu dari table layout-nya. Kemudian pada kolom field amount yang pada ini, kita akan mengecek kembali apakah benar type datanya itu sudah numerik atau belum. Di sini kita lihat sudah numerik, kemudian kita bisa OK, kemudian kita lihat cardnum dan codes, apakah type-nya sudah ASCII atau belum. Ternyata dia masih numerik type-nya, kita ubah menjadi ASCII. Setelah itu kita save perubahannya, kemudian pada kolom codes kita ubah juga menjadi ASCII text, ASCII, kemudian kita save juga perubahannya. Setelah itu kita cek juga pada field yang bernama customer atau customer number dan description. Kita double klik dan kita lihat sudah benar. Pada kolom type-nya sudah ASCII, kemudian pada kolom description juga sudah benar. Kemudian pada kolom trans date, kita lihat type-nya sudah benar, yaitu date. Kemudian kita save kembali. Kemudian setelah itu kita bisa meng-close tabel layout-nya untuk menyimpan. Setelah itu kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menggunakan fungsi find. Fungsi find yaitu menempatkan pada record customer, yang dimana fungsi find ini kita bisa mempermudah untuk menemukan atau menempatkan record customer yang kita inginkan. Yang pertama yaitu kita aktifkan, kita klik table trans April-nya, kita buka, kemudian kita pilih edit view filter dan keluarlah view dari edit view filter ini. Kemudian pada box expression kita akan mengisinya dengan tulisan find dalam kurung 444, 4-nya 4 kali 13. Di sini saya akan mengisinya sesuai dengan modul yang sudah ada. Kutip, tutup kurung. Sebelum ini kita koma, terus kita tulis new. Setelah itu kita klik kolom verify, dan di sini akan keluar sebuah tulisan yaitu expression is valid. Setelah itu kita klik OK. Apabila saat kita verify tidak keluar tulisan atau kalimat valid, maka kita harus mengulangnya kembali, mengeceknya kembali, mengoreksi lagi, dan memverifikasinya lagi pada trans April. Kemudian kita bisa klik OK sekarang, dan keluarlah customer nomor 44413. Ini ada hasilnya itu 26/2281. Kita bisa lihat di sini.
kita bisa verify. Kita bisa lihat apakah sudah benar hasilnya 26/281. Kita bisa klik pilihan kolom analyze, kemudian kita klik on records, kemudian kita langsung klik OK saja, dan di sini bisa tercantum bahwa sudah benar 26 dari 281 data. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan setting filter langsung, yang dimana setting filter ini langkah pertamanya adalah mengaktifkan table trends April. Di sini kita bisa remove saja. Kemudian kita klik edit view filter dan keluarlah menu dari edit view filter tersebut. Pada dialog box expression, kita bisa ketik Kasno sama dengan Kasno sama dengan tanda kutip 2, nomor customernya yaitu 444, 4 kali 13, kemudian kutip 2 kutip lagi, kemudian kita bisa klik OK. Dan di sini keluar customer nomor 44413. Kita bisa lihat lagi apakah sudah benar jumlah yang kita inginkan, yaitu 26/281. Berarti di sini sama saja kita memeriksa kembali apakah kita dapat yang sudah kita lakukan langkah sebelumnya, yaitu melakukan find, apakah sudah dapat memastikan hasil yang kita lakukan, yaitu menggunakan fungsi find, sudah bisa kita lakukan atau belum. Kemudian di sini kita bisa remove filter kembali dan melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengecek saldo kredit card. Di sini dikatakan bahwa salah satu cara melihat beberapa banyak pemilik kartu kredit yang saldonya tinggi, maka dapat difilter dan hasil filternya disimpan pada new ball yang nilainya di atas $2.000 dan new ball nilai lebih besar dari $1.000. Langkah pertama yaitu akan kita lakukan adalah membuka kembali table credit card metaphor. Kemudian setelah itu kita pilih pilihan kolom pada filter field new ball. Di sini kita klik. Di sini dikatakan bahwa apabila saat membuka table credit cards metaphor terdapat atau terlampirkan yes, kolom yes, maka kita bisa mengeklik langsung kolom yes tersebut. Apabila belum, kita bisa klik new ball ini, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih yaitu quick sort descending.
Kemudian setelah itu di sini pada kolom ACL akan membuat daftar saldo yang secara berurut dari terbesar hingga yang terkecil. Setelah itu kita klik kembali edit view filter. Kemudian keluarlah view dari edit view filter ini, menu dari edit view filter, kemudian kita ketik di box expression-nya dengan bold. New ball, kemudian tanda ini 2000. Kemudian setelah itu kita bisa klik OK. Oh, saya salah. Di sini saya new ball-nya L-nya double. Kita klik OK. Kemudian keluar tampilan seperti ini. Kita akan mengecek apakah hasil yang kita inginkan sudah benar atau belum, yaitu terdapat 53 data dari 200 data dengan cara memilih count records seperti tadi di analyze. Kemudian di sini kita bisa langsung klik saja OK. Kemudian di sini kita akan lihat ternyata kita sudah benar, yaitu 53/200. Setelah itu kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu new ball 1000. Sini kita bisa ganti saja dengan new ball 1000. Pada kolom ini new ball, angka 2000 ini kita ganti. Kemudian kita tekan enter. Dan sudah keluar new ball 1000. Tampilannya sama seperti new ball 2000 yang tadi, yang sebelumnya. Kita akan melihat apakah kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan datanya, yaitu 60 record yang kita inginkan. Kita lihat count records-nya. Ya, ternyata sudah benar. Ada 65 record dari 200 datanya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan mengubah filter ini dengan dalam kurung new ball besar daripada 1000, tutup kurung, kita ketik for, buka kurung kembali, paste zoom besar dari 0, tutup kurung kembali, kemudian or, buka kurung, pinch, seperti ini. Kemudian kita enter. Dan kita cek kembali analyze-nya, records-nya apakah sudah benar. Data record yang kita inginkan, yaitu terdapat 89 record dari 200. Kita lihat, kita klik OK.
Dan ternyata benar, data yang kita inginkan ada 89/200 records data. Kemudian, di sini kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu pertama kita remove terlebih dahulu filternya. Pada kolom page zoom, kita cari terlebih dahulu kolom page zoom. Di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita akan pilih sort descending. Dan keluarlah tampilan seperti ini. Dan di sini akan keluar di mana catatan banyaknya pemegang kartu kredit yang telah kadaluarsa dan terkena denda. Cukup sekian dari pembahasan saya kali ini. Itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.